Okay, morning guys. Today we are discussing about the descriptive text. Yeah, you have done your pretest on the descriptive text, and now we are going to discuss about it. Here is your learning goals. Yeah, you are identifying what is descriptive text, and then also the knowing the generic structure, and also describing especially describing a tourist spot or historical building. Yeah, okay. This is the example of descriptive text describing a kind of tourism spot, something like Tanjung Puting National Park here. Okay, and so what is the descriptive text? Here is the definition of descriptive text. Descriptive text describe particular object like a place, thing, or a person. Yeah. Okay, and here is the generic structure of descriptive text. The first paragraph usually contains the introducing the subject or opening statement. Yeah, and then next paragraph can be a supporting paragraph that describe subject. Ya, jadi descriptive text itu paragraf pertamanya berupa introducing the subject, apa yang akan dideskripsikan, itu ada di paragraf 1 ya, di opening paragraf. Kemudian di paragraf selanjutnya itu describe the subject-nya, yang mendeskripsikan subjek tersebut. Juga bisa ditambah dengan paragraf 3, 4, 5, 6 dan sebagainya untuk mendeskripsikan bagian-bagian dari subjek tersebut yang dideskripsikan. Kalau tadi seperti contoh tadi tentang Tanjung Puting National Park, bisa jadi paragraf satunya memperkenalkan subjeknya tentang Tanjung Puting National Park, nanti paragraf 2-nya mendeskripsikan Camp Liki gitu ya. Kemudian paragraf 3-nya mendeskripsikan orang-orangnya, orang yang mengunjungi Tanjung Puting National Park gitu ya. Jadi diterangkan bagian-bagian yang support ke subjek yang diterangkan tersebut gitu ya. Nah, di paragraf terakhir biasanya itu berisi concluding paragraf, menyimpulkan ya, yang menyimpulkan tentang Tanjung Puting National Park ya, yang mengindikasikan bahwa teksnya akan akhir dari sebuah teks ya, itu concluding paragraph. Oke, jadi secara main garis besar descriptive text terdiri dari opening, kemudian supporting, and concluding paragraph. Okay, that's about the descriptive text. Okay, kemudian we are discussing biasanya struktur yang dipakai, grammar yang dipakai untuk membuat descriptive text biasanya hampir semua menggunakan present tense ya. Kalau menggunakan to be yang dipakai to be present, seperti ada is, ada am, ada are gitu ya. Nah, seperti di sini ini memakai is semua. Kemudian juga memakai present tense. Contoh present tense lainnya adalah seperti hampir semua ini ya, the traveling in the boat offers. Nah, kayak offers berarti kan verb 1 tambah s, yaitu present. Oke, present ya kebanyakan di sini.
Kemudian juga ada menggunakan can, ada may, berarti ada tenses penggunaan modal ya, tambah verb 1. Seperti di sini ada here visitors can see ya. Oke. Dan juga di sini ada penggunaan sedikit penggunaan pasif ya, seperti di sini ada this is called a park. This is called. Nah, ini yang to be tambah verb 3 called a park itu pasif ya. Oke. Jadi penggunaan tenses untuk descriptive text itu kebanyakannya itu present tense. Kemudian ada modal tambah verb 1, kemudian ada pasif, tapi pasifnya yang present ya, present pasif. Nah, seperti ini present pasif. Nah, yang seperti ini nih present pasif to be tambah verb 3 ya. Oke, seperti tadi ada contohnya yang ada di teks itu ada are spent, most of their lives are spent. Nah, are spent itu juga sama present pasif, dihabiskan di situ. Dihabiskan waktunya. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Oke, yang sederhananya kalau kalimat aktifnya for example Mary helps her son. Nah, pasifnya jadi the son is helped by Mary. Jadi yang helps yang ini present kan. Nah, menggunakan to be presentnya is ya, yang helpnya ubah ke verb 3 is help ya. Kemudian yang juga sama people, yang aktifnya, kalimat aktifnya people see peace in family as essential for spiritual growth. Nanti kalau diubah ke pasif jadi peace in family is seen. Nah, asalnya people see verb 1 jadi seen verb 3 tambah is dulu dari presentnya ya, to be presentnya, jadi is seen. Peace in family is seen as essential for spiritual growth, is seen. Nah, itu present pasif ya. Nah, contoh lain juga sama. Muslims perform prayers at least 5 times a day. Perform. Nah, nanti diubah ke pasif jadi prayers, yang objeknya jadi subjek di sini prayers di depan. Prayers are performed by Muslim at least, are performed ya, dilaksanakan oleh Muslim at least 5 times a day. Nah, ini sekilas grammar review on passive voice. Oke. Nah, selain itu juga dalam descriptive text juga sering menggunakan rangkaian kata sifat ya untuk menerangkan suatu benda. Nah, seperti ini. Nah, aturannya untuk menerangkan suatu kata benda, kalau kata sifatnya lebih dari satu ya, itu dirangkaikan seperti ini. Kalau ada material, dari sini ya, nounnya jelas dari ujung di sini, nounnya di ujung sini. Nanti kata sifatnya dimulai dari, kalau ada opinion seperti beautiful atau impressive tempatkan paling depan. Oke, kalau ada size ikuti, age, kemudian color, nationality, material ya. Jadi kalau mau menerangkan vase, pas bunga yang terbuat dari keramik, berasanya dari Cina, warnanya ungu, umurnya udah tua, kemudian besar ukurannya dan impresif. Nah, kamu mulainya dari impresif dulu. An impressive large old purple Chinese ceramic vase. Nah, gitu ya. Jadi kalau kata yang menerangkan suatu kata bendanya banyak, nah disusunnya berdasarkan seperti ini aturannya ya. Oke, kita lanjutkan pemahaman ini nih tentang penempatan kata sifat. Boleh dikerjakan ini number 2 until number 13 ya. Seperti contoh di number 1 ada large black stones.
large-nya size, black-nya color, stone-nya noun. Jadi ini semua udah ini. Sekarang kamu tuliskan apanya dulu, itu masuk apa, large-nya masuk apa, masuk size, kalau black masuk color, stone masuk noun. Jadi mengidentifikasi, please identify the modifiernya ya, yang menjelaskannya itu yang mana saja dari opinion, size, age, color, nationality, materials ya, itu sebutnya modifier. Okay, I think that's all ya. Okay, we'll discuss. If you have question, you may put forward in the comments or in the group ya. Okay, have a nice day everyone.